disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Fahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang waktu berbuka, pada kesempatan kali ini tausiah mengangkat judul Ramadan, bulan menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita, hari ini kita telah berada pada hari yang ke-10 di bulan Ramadan. InsyaAllah malam ini kita akan berada pada fase kedua dari Ramadan, yaitu fase kita menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia biasa, tidak ada kita yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti ada salah, maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sepenuh taubat. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan dosa dan kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa ketika tidak ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menggelisahkan diri manusia. Dosa dia akan mengotori hati manusia. Kalaulah hati manusia tersebut kotor oleh dosa, maka tentu hidayah pun tidak akan masuk ke dalam hati manusia tersebut. Kalaulah manusia kemudian dia berdosa, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya tidak akan sampai atau lambat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu luar biasa banyak mudarat dari dosa tersebut, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya kita adalah sebagai hamba yang tak luput dari dosa dan salah, harus berupaya untuk menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut, menggapai keampunan Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang disediakan oleh Allah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan manusia. Di dalam hadis-hadis Rasul dikatakan oleh Rasul, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam redaksi lain Rasul juga mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu merugilah ketika seseorang yang sudah sampai di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dia berdosa, maka dia memang diperintahkan oleh Allah untuk segera menggapai keampunan Allah. Tidak boleh menunda-nunda upaya menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menggapai keampunan Allah
dan menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu para pendengar yang dirahmati Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan untuk menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda orang yang serius meminta ampun kepada Allah? Apa tanda orang serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, dia katakan bahwa orang yang betul-betul berupaya menggapai keampunan Allah, maka kemudian tahapan-tahapan akan dilalui olehnya. Pertama, dia beristighfar, mengeluarkan kalimat permohonan ampun melalui lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana kalimat istighfar tersebut adalah mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, bermohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung. Lalu kemudian yang kedua, menyesali terkait dengan dosa yang telah dilakukannya tersebut. Yang ketiga, dia tinggalkan dosa tersebut dan tidak diulangi kembali. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak akan pernah lagi melakukan dosa dan kesalahan tersebut. Yang kelima, mulailah dia mencintai akhirat. Yang keenam, mulai dia menyepelekan urusan dunia. Bukan berarti dia tidak perlu dengan dunia, karena memang tidak dapat dipungkiri, tak mungkin orang sampai ke akhirat kalau kemudian dia tidak melalui fase kehidupan dunia terlebih dahulu. Dan dunia ini memang disediakan oleh Allah untuk jembatan menuju kehidupan akhirat. Tapi jangan sampai kemudian dunia ini kita cintai. Ketika dunia dicintai, maka kemudian cinta buta akan terjadi. Berusaha keras untuk memiliki dunia ini, maka dengan seperti itu akhirnya dia pun menghalalkan semua cara. Lalu kemudian dia yang ketujuh, mulailah kemudian dia qillatul kalam, mempersedikit berbicara. Karena kalau banyak berbicara, besar peluang akan terjadinya dosa. Lalu kemudian yang kedelapan, qillatut ta'am, dia mulai kurangi makan. Karena orang yang banyak makan, akhirnya fisiknya malas beribadah. Bahkan dikatakan, janganlah kamu terlalu banyak makan, karena terlalu banyak makan akhirnya kemudian menyebabkan banyak tidur. Orang yang banyak tidur bakal pendek umur. Ternyata kalau terlalu banyak makan akan memunculkan kemudaratan bagi orang tersebut. Lalu yang kesembilan adalah qillatun niyam, mempersedikit tidur. Artinya dia gunakan waktu-waktunya untuk banyak berubudiyah kepada Allah sebagai tanda dia betul-betul memohon ampun kepada Allah untuk menutupi berbagai kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan olehnya. Lalu kemudian yang ke-10 kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, mulailah kemudian menghiasi waktu-waktunya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tersebut telah berupaya menggapai keampunan Allah dan keampunan Allah tersebut diberikan pada orang tersebut, maka akan banyaklah kemudian dirasakan manfaat ketika keampunan tersebut telah diperoleh oleh orang itu. Pertama, insya Allah dilapangkan rezekinya. Yang kedua, insya Allah akan diberikan kesehatan bagi dirinya. Yang ketiga, insya Allah kalau dia sulit keturunan akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau sekiranya kemudian di tempatnya tersebut terjadi kemarau panjang, maka Allah akan turunkan hujan. Semua ini tertuang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12, begitu juga dalam surat Hud ayat 56. Mudah-mudahan kita yang senantiasa diberi kesempatan oleh Allah beribadah di bulan Ramadan ini, lalu serius kita bertaubat pada Allah, beristighfar pada Allah, betul-betul Ramadan ini membuahkan hasil diampuni oleh Allah dosa-dosa kita pada masa lalu. Demikian santapan rohani yang dapat disampaikan, semoga menjadi peringatan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bahagia santapan rohani Ramadan untuk Ramadan, bulan menggapai keampunan. Kami ingatkan kembali waktu berbuka puasa untuk hari ini 10 Ramadan 1440 Hijriah pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan
ayat suci Al-Quranul Karim dibacakan oleh Qori Cihan Muswendi SESY membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 433. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم
Agar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh kaum suci Markus dibacakan surat Al-Ma'idah ayat 233. Kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, dan waktu berbuka puasa hari ini masuk Ini aja kan, Tan? Boleh Agak geser. waktu Indonesia Barat. Sesaat pada berbuka puasa. Putar segini. Kan ada di belakang. Ya, yang ini dipegang aja. Ini pegang ya. Yang ini pegang, ini dipegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله